sehingga Allah berikan bala dan musibah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan engkau bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada para ulama kita, tanyakan kepada para pemerintah kita, perbuatan dosa dan maksiat apa yang telah pemerintah kita, yang telah ulama-ulama kita lakukan, saudara-saudara. Para ulama, para ustadz, para kiai, banyak para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib. Bukan sedikit, saya nggak mau bilang sedikit atau diantara, enggak. Ini kenyataan, banyak ulamanya, ustadznya, kiainya, habibnya jadi ulama-ulama kontrak, saudara-saudara. Jadi ulama-ulama amplop, jadi kera-kera bersorban, jadi orang-orang yang menjual agama, jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunianya. Tujuan mereka bukan memakmurkan Islam, bukan menghidupkan Islam, mencari hidup dalam Islam. Bukan menghidupkan dakwah, mencari hidup dalam dakwah. Bukan menghidupkan pondok pesantren, mencari hidup dalam pondok pesantren. Covernya Islam, luarnya Islam, di dalamnya tujuan perut masing-masing. Tujuan perut masing-masing. Sehingga kalau ada ulama, para ustadz atau kiai atau habaib yang tujuannya perut, maka nilainya di sisi Allah sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Tanyakan kepada para pejabat-pejabat, para pemerintah, dari RT sampai presiden. Tanyakan kepada para perangkat-perangkat negara, sudahkah mereka memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau sebaliknya menyusahkan rakyat? Berapa banyak darah, keringat, harta rakyat yang mereka ambil, hak-hak rakyat yang mereka ambil? Berapa banyak harta-harta rakyat yang mereka korupsi? Tanya kepada mereka, kepada para ulama dan para pejabat, saudara-saudara. Sehingga karena perbuatan-perbuatan dosa kita lah, bisa jadi bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka yang ada di Cianjur, tapi gempa yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, bisa jadi itu akibat terlalu banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang saya, engkau, yang kita lakukan. Bisa jadi karena perbuatan dosa kita, saudara-saudara kita di Cianjur terkena atas dampak musibah, atas dampak daripada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah saya, bertobatlah kita semua kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba-hamba yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Bersihkan hati kita dari kecintaan kepada duniawiyah, kepada harta, pangkat, jabatan, pujian orang, kepada kemasyhuran, kepada kejayaan dunia, dan kepada kemakmuran dunia. Kembalilah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan pernah engkau merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, engkau mau bermaksiat nggak apa-apa, engkau mau berbuat dosa nggak apa-apa, kau mau melacur nggak apa-apa, kau mau berzina nggak apa-apa, engkau mau mabuk-mabukan nggak apa-apa, kau mau narkoba nggak apa-apa, engkau mau meninggalkan kewajiban, kau mau nggak sholat nggak apa-apa, kau mau meninggalkan puasa nggak apa-apa. Akan tetapi engkau lakukan 4 perkara ini apabila engkau ingin berbuat dosa dan apabila engkau ingin bermaksiat, maka lakukanlah 4 perkara ini. Kalau 4 perkara ini bisa engkau lakukan, maka terserah, bebas engkau mau berbuat dosa dan mau berbuat maksiat serta meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, engkau ingin berbuat dosa, engkau ingin bermaksiat, enggak apa-apa. Akan tetapi yang pertama, carilah tempat yang bukan miliknya Allah untuk engkau bermaksiat kepadanya. Carilah bumi yang bukan miliknya Allah. Kau berbuat dosa nggak apa-apa, kau berbuat maksiat nggak apa-apa. Akan tetapi kau cari tempat untuk bermaksiat yang bukan miliknya Allah. Saya tanya, ada tempat yang bukan miliknya Allah? Ada. Ada apa tidak? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Tidak ada tempat di dunia ini yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala.